Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Aldebaran, salah satu mahasiswa Paskal Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah hukum, perbankan, dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang kami angkat tentang dana pensiun. Saya awali dari satu, pengertian. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya dalam UU nomor 11 tahun 1992. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Garis Miring 1992. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Kedua, yaitu lanjut ke bagian tujuan. Yang pertama, bagi pemberi kerja. Satu, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Lanjut, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan tersebut yang sudah diabdi. Selanjutnya, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Selanjutnya, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lanjutan dari tujuan bagi karyawan. Yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesuai dengan masa pensiun. Kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, lanjutan dari tujuan bagi lembaga pengelola dana pensiun, yaitu satu, memperoleh keuntungan dengan berinvestasi. Yang kedua, yaitu turut membantu dan mendukung program pemerintah. Manfaat dana pensiun itu sendiri, yang pertama, pensiun normal, yang mana yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan oleh perusahaannya. Kedua, pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan dalam kondisi tertentu. Misalnya,
karena adanya pengurangan karyawan pada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya pada bagian manfaat dana pensiun, yang ketiga pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi lebih disebabkan karyawan tersebut mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan oleh perusahaan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Lanjut ke bagian yang keempat dari manfaat dana pensiun, yaitu pensiun ditunda. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun sisa pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal ini karyawan tersebut tetap berhenti bekerja atau keluar, dan dana pensiunnya baru dibayarkan setelah mencapai usia tertentu. Bagian ketiga, asas, fungsi, dan norma dana pensiun. Yang pertama yang kita bahas adalah asas dana pensiun. Pada bagian A, yaitu mengenai kebersamaan. B, keadilan. Dan C, kesederhanaan. Lanjutan, yaitu fungsi dana pensiun. Yang bagian A adalah asuransi, yang bagian B adalah tabungan, dan bagian C adalah pensiun. Lanjut, pada bagian norma dapat kita sampaikan pada bagian A, yaitu manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambahkan dengan bonus. Pada bagian B, uang pertanggungjawaban bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun akan diberikan secara penuh. Lanjut di bagian ketiga, yaitu C, yaitu nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun, hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambahkan dengan bonus. Pada bagian D, nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun. Perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus. Yang terakhir yaitu pada bagian E, pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan, dan nilai tunai ditunjukkan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. Dana pensiun lanjutan. Kekayaan dana pensiun. Yang pertama, iuran pemberi kerja. Kedua, iuran peserta. Ketiga, hasil investasi. Dan pengalihan dari dana pensiun lain. Selanjutnya mengenai pengelolaan dana pensiun harus dilakukan oleh pengurus sesuai dengan yang pertama, arahan investasi yang digariskan oleh pendiri, dan kedua, ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, peserta dan usia pensiun. Peserta, usia peserta 18 tahun atau telah kawin. Selanjutnya masa kerja minimal 1 tahun.
Jenis kelembagaan dana pensiun. Pada bagian kelima ini, yang pertama yang kita bahas adalah dana pensiun pemberi kerja dalam kurung DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja dalam kurung UU Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun bekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan dalam UU Nomor 11 Tahun 1992. Keenam, program pensiun yang akan kita bahas adalah program pensiun iuran pasti, yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun atau bisa disebut iuran yang ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Dan pada bagian kedua di program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti. Program pensiun yang memanfaatkan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti atau bisa disebut iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Lanjutnya adalah program pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Pada bagian ketujuh, peran dana pensiun. Pertama adalah memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, yaitu sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Ketiga, yaitu menambah motivasi dan ketenagaan kerjaan sehingga meningkatkan produktivitas. Pada bagian ke-8, kelemahan program pensiun. 1. Belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar. Kedua, pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional. Ketiga, arahan investasi kurang jelas. Keempat, banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap yang kurang produktif. Kelima, administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Keenam, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Yang ketujuh, manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Kedelapan, keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan. Yang terakhir adalah ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda, dan anak-anak yatim piatu
dari para pensiunan. 9. Keunggulan dana pensiun. 1. Pengelola yang ditunjuk seyogyanya profesional, loyal, jujur, serta memiliki rencana jangka panjang. Kedua, dibebaskan dari pajak penghasilan. Ketiga, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya. Keempat, biaya tetap relatif rendah. Kelima, memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Keenam, premi asuransi relatif rendah. Ketujuh, manfaat pensiun dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup. Yang terakhir adalah memiliki 3 fungsi: tabungan, asuransi, dan pensiun. Demikian video yang secara sederhana, secara paparan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasannya. Dan hal ini memang bagi kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dengan judul topik bahasan tentang dana pensiun. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya kami sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video channel YouTube dari Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc sebagai bekal atau proses pembelajaran kami yang akan lebih baik. Terima kasih.